Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Kita tetap terus mau belajar firman Tuhan dan terus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Karena manusia hidup bukan hanya dari makanan jasmani, tetapi kita hidup dari makanan rohani, yaitu firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Itu sebabnya kita perlu setiap hari untuk mengisi kebutuhan rohani kita, yaitu dengan mengisinya dengan firman Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami belajar tentang kebenaran firman-Mu melalui acara Menerima hari ini. Meskipun firman Tuhan ini singkat Tuhan, tetapi kami ingin senantiasa menambah wawasan tentang firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami sadar betapa bermanfaatnya firman Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus berikan kepada kami hikmat, akal, budi, kebijaksanaan untuk kami lebih mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kali ini topik yang akan saya bahas adalah contoh keberhasilan pelayanan tim dalam Alkitab. Sekali lagi, contoh keberhasilan pelayanan tim dalam Alkitab. Kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil, maka kita lihat dia tidak berhasil seorang diri. Untuk bisa berhasil, maka tokoh-tokoh Alkitab itu perlu orang lain yang mendukung. Bukan berhasil karena usaha sendirian tanpa melibatkan orang lain, tetapi mereka membangun tim untuk bisa mengerjakan bersama-sama sehingga sampai meraih keberhasilan. Banyak sekali sebenarnya tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang memberikan contoh keberhasilan pelayanan tim. Misalnya saja, tokoh yang akan saya sebutkan yang pertama adalah Nuh. Nah, kita tahu bahwa Nuh membangun Bahtera itu merupakan satu tim bersama dengan keluarganya. Bukan Nuh seorang diri membangun Bahtera. Ketika Allah memerintahkan Nuh untuk membangun Bahtera, Nuh bersama keluarganya bersama-sama dia mulai membangun Bahtera sebagai suatu tim, sehingga akhirnya Bahtera itu bisa diselesaikan. Bapak Ibu bisa membacanya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat ke-13 sampai ayat yang ke-22. Kemudian kalau kita beralih kepada tokoh Musa misalnya. Musa menggerakkan tim yang terdiri dari orang-orang Israel yang memiliki bakat dan talenta untuk membangun kemah pertemuan yang disebutkan dengan sangat jelas dalam kitab Keluaran di dalam pasal 31 ayat 1 sampai 11. Bukan Musa sendiri yang membangun kemah pertemuan, tetapi Musa bersama orang-orang Israel yang bertalenta dan memiliki bakat. Mereka bersama-samalah yang membangun kemah pertemuan itu. Jadi jelas Musa pun juga membangun tim untuk melakukan suatu pekerjaan bagi Allah, suatu pekerjaan dalam pelayanan. Betapa pentingnya tim, itu sebabnya Musa mengerti itu dan dia bersama-sama dengan timnya membangun kemah pertemuan. Tokoh Alkitab yang ketiga yang menggambarkan keberhasilan pelayanan tim adalah Nehemia. Di sini Nehemia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa sehingga bersama dengan timnya dia mampu membangun kembali tembok Yerusalem yang telah roboh
hanya dalam waktu 52 hari. Suatu hal yang menakjubkan, bukan? Nehemia tidak bisa seorang diri membangun tembok Yerusalem. Dia butuh tim untuk bisa menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem. Itu bisa saudara lihat itu dalam kitab Nabi Nehemia. Bagaimana prosesnya dia merekrut orang-orang sehingga tembok Yerusalem itu berhasil didirikan. Itu hanya karena pelayanan tim, ya. Tanpa membangun tim, Nehemia tidak akan pernah berhasil. Kemudian tokoh Zerubabel. Kita bisa melihat bagaimana Zerubabel bersama dengan orang-orang yang digerakkan Tuhan menjadi suatu tim yang mampu membangun kembali bait suci. Jadi Zerubabel membangun bait suci itu bersama dengan orang-orang yang digerakkan Tuhan. Bukan seorang diri membangun bait suci. Itu bisa dilihat dalam kitab Nabi Hagai pasal yang pertama ayat yang ke-14. Kemudian tokoh yang kelima itu pasti adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus Kristus membangun tim pelayanan yang dimulai dari 12 muridnya. 12 muridnya itu dipilih terlebih dahulu dan itulah merupakan pembangunan suatu tim pelayanan yang dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian setelah itu Tuhan Yesus merekrut 70 murid dan mengutus mereka semuanya berdua-dua untuk melayani ke desa-desa. Juga membangun suatu tim di dalam pelayanan ke desa-desa. Nah, tokoh yang terakhir sebagai contoh keberhasilan pelayanan tim dalam Alkitab adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus juga membangun tim di dalam pelayanannya sehingga dia bisa berhasil dalam pelayanannya. Misalnya saja tim yang dibangun oleh Rasul Paulus bersama dengan Barnabas, Silas, Epafras, Timotius, Sopater, Aristarkus, Sekundus, Gaius, Tikikus, Trofimus, Aquila, dan Priskila. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, itulah contoh keberhasilan pelayanan tim di dalam Alkitab, baik itu dari tokoh Nuh, tokoh Musa, tokoh Nehemia, tokoh Zerubabel, tokoh Tuhan Yesus Kristus, dan tokoh Rasul Paulus. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah membahas topik contoh keberhasilan pelayanan tim dalam Alkitab untuk menunjukkan betapa pentingnya tim supaya pelayanan bisa berhasil. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.